Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan pengenalan tentang ilmu kimia. Ilmu kimia. Sebelum ke pengenalan ilmu kimia, Ibu kenalkan dulu tim MGMP Kimia SMA Negeri 1 Nagreg. Ini yang pertama ada Pak Kurnia, mengajar kimia kelas 12 MIPA 1, 2, dan 3. Kemudian ada Bu Tintin Liswantini, mengajar kimia kelas 11 MIPA 3, 4, dan 5. Kemudian ada Bu Sri Budi, mengajar kimia kelas 12 MIPA 4, 5, dan 6. Kemudian ada Bu Siti Rahayu, mengajar kimia kelas 10 MIPA dan 11 MIPA 1 dan 2. Oke. Apa sih itu ilmu kimia? Ada yang tahu apa itu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, meliputi susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan itu. Kemudian apa itu susunan materi? Ada yang tahu susunan materi itu seperti apa di kimia? Susunan materi, yang dimaksud dengan susunan materi itu adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Mungkin di SMP sudah pernah mempelajari tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kalau misalnya ada yang ingat, pasti tahu jawabannya. Kalau yang lupa, Ibu ingatkan kembali. Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya natrium, hidrogen, oksigen, besi, dan karbon. Itu adalah unsur. Kemudian ada yang dimaksud dengan senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur. Jadi ada bisa satu atau lebih unsur ya. Itu disebut dengan contoh senyawa. Contoh senyawa misalnya karbon dioksida, air, terus kalsium karbonat. Ini yang Ibu tulis adalah karbon dioksida itu CO2, air itu H2O, dan kalsium karbonat itu adalah CaCO3. Itu simbol-simbolnya ya. Kemudian lambang unsur, simbol. Kemudian ada selanjutnya campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contohnya misalnya larutan gula. Kan gula rasanya manis, kemudian dilarutkan ke dalam air, tetap saja rasanya manis. Kemudian susu, air kanji, dan sebagainya. Itu adalah materi. Jadi ingat, materi itu ada unsur, senyawa, dan campuran. Selanjutnya struktur materi. Struktur materi itu seperti apa? Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuknya molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. Contoh molekul unsur. Di sini ada O2 atau oksigen. Berarti ini molekul unsur ini terdiri dari unsur yang sejenis ya. Contohnya ada oksigen, O2, ada nitrogen, hidrogen, dan fosfor. Selanjutnya ada contoh molekul senyawa. Contoh molekul senyawa itu ada CO2, karbon dioksida, H2O, air, kemudian kalsium karbonat, CaCO3. Ada lagi contoh ion. Kalau ion berbeda dengan unsur dan senyawa. Di sana ada muatannya. Contohnya ion Na+ atau ion natrium. Kemudian ion klorin, Cl- muatannya. Kemudian ada ion kalsium, Ca2+. Selanjutnya di sini ada yang dimaksud dengan, kan tadi berkaitan dengan materi, strukturnya, kemudian ada yang disebut dengan
sifat materi. Nah, apa sih sifat materi? Ada yang berkaitan dengan sifat materi yang dimaksud adalah mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya, mudah terbakar, mudah mengalami korosi. Korosi itu adalah perkaratan ya, mudah bereaksi dengan zat lain dan sebagainya. Itu adalah sifat materi. Tapi lebih ke sifat-sifat kimianya ya. Yang tadi sifat kimia itu mudah terbakar, mengalami korosi atau berkarat, mudah bereaksi dengan zat lain dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan perubahan materi. Nah, tadi ya, kan tadi teh kimia teh apa saja nih Ibu jabarkan. Perubahan materi itu dibedakan menjadi dua, yakni perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ibu tekankan perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya lilin dibakar, tetap lilin. Es mencair, jadi cuman yang berubah wujudnya saja. Lilin dibakar asalnya padat mencair. Kemudian es mencair dari padat mencair juga. Kemudian ada misalnya air cair menjadi beku menjadi es. Nah, itu adalah perubahan fisika. Kemudian ada lagi selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu apa? Perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya besi berkarat. Nah, misalnya bisa kalian amati besi yang ada di rumah kalian asalnya misalnya bagus. Kemudian beberapa tahun kemudian ada bintik-bintik. Nah, itu adalah karat atau karahaan Sunda mah. Kemudian ada lagi kayu. Kayu kan asalnya mulus gitu. Kemudian pas ketika dibakar menjadi warnanya menjadi gelap hitam gitu ya. Menjadi ada abunya dan lain sebagainya. Kemudian nasi satu hari nggak apa-apa, kemudian kita diamkan beberapa hari nanti jadi basi, jadi basah. Nah, itu sudah berubah, itu ada terjadi perubahan kimia. Nah, jadi tidak perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Jadi dia tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Beda halnya dengan perubahan fisika, ketika lilin dicairkan, dia bisa berubah menjadi padat. Kemudian dari padat kita lelehkan kembali menjadi cair dan lain sebagainya. Jadi bisa bolak-balik. Kalau kimia itu tidak bisa. Kemudian, tadi sekilas mengenai pengertian dari ilmu kimia, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk kedepannya kita akan belajar mengenai kimia itu ada yang disebut dengan perkembangan model atom, konfigurasi elektron, sistem periodik unsur, ikatan kimia, elektrolit, hukum dasar kimia. Ini adalah materi-materi kimia di kelas 10 yang akan Ananda pelajari. Nah, cuman ini untuk untuk 2 semester ya yang Ibu jabarkan. Untuk materi kali ini kalau ada informasi yang penting silahkan dicatat di buku kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh japri ke nomor Ibu. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.